Ingat ya, Mas Agus itu paling gak mau disalahkan. Pokoknya dia ngerasa pengen paling bener. Tuh, kalian tahu? Ini klarifikasinya. Agus. Selain gak tahu diri, dia juga gak tahu malu ternyata ya. Banyak jejak digitalnya, gengs. Ternyata dia boti ya. Oke teman-teman, balik lagi bareng gua Katakan Tutus. Di video kali ini kita masih membahas soal uang donasi yang semakin panjang ya. Buntut dari permasalahan uang donasi itu belum selesai, gengs. Aku pikir udah selesai gitu, udah maaf-maafan. Ternyata dari pihak Agus ini melaporkan Teh Novi gitu loh. Jadinya sekarang malah ngeblunder sendiri gitu kan. Awalnya yang memohon-mohon minta bantuan untuk pengobatan, dia bilang dia nggak ada minta ke netizen gitu loh. Padahal dari awal dia memohon-mohon minta bantuan. Sekarang dia dengan lantangnya bicara bahwa dia tuh nggak pernah minta gitu loh. Soal donasi itu lupa ingatan kayaknya ya. Pernah nggak saya meminta sama kalian? Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalian harus ikhlas juga gitu. Aku selalu berharap sih Pak, ada orang baik yang bakal bisa nolong Agus gitu. Bisa ngeliat. Bantu saya. Saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus mohon Mbak Novi. Ya. Nanti kita bantu ya dari yayasan ya. Kemarin muncul tuh statement dari Farhat Abbas ya, yang ngomong kalau ada 8.000 surat kuasa ya, tanda tangan kuasa dari para donatur itu, jadi uang itu silahkan mau dikembalikan gitu. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Jadi akhirnya dibuktikan lah sama para donatur ini, gengs. Gak tahu siapa yang bikin petisi ini untuk dan linknya sudah menyebar juga. Kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras. Ini buat Agus dan Farhat Abbas ya. Jangan coba-coba nantangin netizen Indonesia gitu loh. Kan jadi ngeblunder sendiri gitu kan. Nah ini kita lihat. Ini petisinya ya guys. Ini petisinya. Coba. Tuh, udah 11.000. Padahal si Agus ini tinggal bilang minta maaf aja ya kan. Kalau uangnya tuh udah dipakai wawaknya 100 juta atau 98 juta lah gitu. Udah minta maaf gitu. Para donatur yang sudah menyumbangkan dengan tujuan untuk pengobatan mata si Agus ini nggak mempermasalahkan itu kalau memang dia itu klarifikasi lah, ngomong langsung ke netizen, soalnya kan sumbangan itu dari awal sudah ke publik gitu kan. Jangan main gas-gas aja bagi sana sini ya kan. Waduh, banyak juga yang DM ke Teh Novi ya, kalau para donatur ini pengen uangnya kembalikan, transfer balik gitu. Karena ya gimana ya, dia nggak terima gitu loh, uangnya disalahgunakan gitu loh. Dan dengan lantangnya dia, ya dari awal aku nggak minta ke kalian gitu. Nih buktinya, jejak digitalnya itu loh masih ada semua. Nah sampai kemarin terakhir Teh Novi juga udah buka suara di podcastnya Denny Sumargo ya. Untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih bang. Aku langsung nanya sama Mas gitu, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikir yang dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana. Sudah dapat jawaban. Ini ya, gampang aja guys untuk melihat sifat asli manusia itu ya dikasih uang banyak gitu. Setelah dikasih uang banyak kayak gini gitu. Aduh, si Agus kayaknya udah kena prank ya sama si Farhat Abbas ini ya. Udah berhasil dijerumuskan sama si Farhat Abbas. Akhirnya Farhat Abbas mundur gitu kan.
sekarang niat damai mau uang donasinya itu kembali gitu loh guys. Jadi kemarin gak inget lu ngomong apa Gus. Dia ngomong aku gak butuh lagi uang donasi itu gitu. Gak penting katanya. Yang paling penting itu harga diri keluarga saya. Mas Agus, sadar gak sih ngomong kayak gitu? Agus, selain gak tahu diri, dia juga nggak tahu malu ternyata ya. Mau heran tapi Agus ya kan. Aduh Gus, sekarang lo udah ditinggal mundur sama Farhad Abbas ya. Sekarang ditinggal sendiri gitu loh. Farhad Abbas ya tiba-tiba mundur gitu kan. Pasti mundur menjauh dia karena laporannya itu nggak bakalan diterima gitu. Agus sedih banget. Sebenarnya kalau nggak ada si Farhad Abbas ini, gengs, mungkin masalah itu nggak sampai ke kantor polisi gitu loh. Sampai si Agus ini melaporkan gitu kan. Padahal selesai kemarin habis dari podcast si Denny Sumargo ya. Kok tiba-tiba menjadi-jadi gitu loh. Setelah muncul si Farhad Abbas gitu. Gue pengen tanya nih, kasus mana yang berhasil dipegang Farhad Abbas gitu? Yang ada dijerumusin si Agus ini gitu kan. Ya nggak sih? Udah benar duitnya dikelola sama Teh Novi, maksudnya dibantu lah ya untuk penyembuhan lah, pengobatannya segala macam, karena itu mau gimana pun amanah gitu. Secara moral tindakan lu itu udah nggak benar gitu. Iya nggak sih? Kalau bicara moral nih ya, itu udah gak ada percaya lagi sama Agus gitu. Memang secara hak ya, itu hak si Agus memang sudah. Cuman para donatur juga punya hak gitu loh. Karena donatur ini menyumbangkan uangnya kepada Agus itu tujuannya satu, yang baik, yaitu pengobatan mata. Bukan dibagi-bagi, bukan buat bayar utang si Wawanya. Apapun yang terjadi gitu loh. Sekarang Wawanya tinggal santai-santai tidur, nggak ada beban utang lagi, nggak ada rentenir yang datang lagi tiap bulan gitu kan untuk bayar rumahnya itu. Padahal 98 juta itu hutang rumahnya yang cicilannya mungkin bisa 10 tahun lagi. Si Wawa akhirnya menikmati dari sakitnya si Agus ini ya. Begitu ceritanya ya. Kalau laporannya itu diterima, ya mungkin Farhad Abbas bakalan fight terus ya, bakalan mendampingi terus. Kok ini tiba-tiba mundur di videonya gitu kan. Tiba-tiba, wah ya damai dengan baik-baik lah ya. Asik, sok bijak banget ya. Dia datang-datang cuma numpang nimbrung doang, numpang nambah masalah doang si Farhad Abbas ini. Kacau memang. Klarifikasi Teh Novi juga sudah ya. Jadi uang donasi itu bukan diambil gitu loh. Bukan diambil Teh Novi untuk yayasan. Jadi itu adalah kesadaran dari keluarga si Agus sendiri gitu loh. Dan mereka yang menyerahkan sendiri dengan sadar. Ini ada chatannya istri dari si Agus ini ya kepada Teh Novi. Aku bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Novi. Ini Elmi, istri Bang Agus. Mohon maaf ya baru infoin. Ini dari kemarin Elmi lewat Pak Geri dan Kak Vita ya. Kedepannya semua hal yang berkaitan dengan Bang Agus, Elmi usahain info ke Teh Novi. Elmi percaya Teh Novi orangnya sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali sudah dibantu ya. Kalau ada yang kurang demi Elmi mohon bimbingannya ya Teh gitu. Sekali lagi terima kasih gitu. Apakah ada paksaan di sini? Nggak ada gitu loh. Jadi mereka transfer sendiri ke rekening Yayasan Teh Novi itu untuk dipergunakan lebih baik lagi gitu. Ya untuk Agus, uang itu nggak kemana-mana setelah si Agus ini fit, kembali sehat dan nggak dipapah lagi jalannya. Maksudnya kalau dipapah mungkin ya untuk menuju jalan. Tapi secara fisik kan luka-lukanya udah sembuh semua lah, mata udah nggak ada sakit lagi. Pasti itu masih ada bekas-bekas luka yang mungkin sakit gitu kan. Makanya butuh perawatan. Nah, uang donasi itu memang peruntukannya untuk kesehatan, pemulihan gitu. Walaupun si Agus ini nggak bisa melihat lagi gitu. Terus dibalas lagi sama Teh Novi. Waalaikumsalam. Iya Mbak, maaf tadi tadi malam saya udah tidur. Ya Teh Novi, hari ini Elmi ke bank untuk
pemindahan ya gitu. Ini istrinya sendiri yang transfer tanpa ada paksaan, cuy. Ya Mbak, aku hari ini ke Makassar Mbak, kondisi sama Mas Gary ya. Kemarin Mas Agus bilang mau kontrak rumah ya. Jadinya di mana Mbak? Maksudnya biar dibantu diurus sama yayasan gitu. Jadi kemarin tuh ada inilah rencana mungkin mereka buat mau ngontrak gitu. Loh, kok ngontrak? Agus ini udah bayarin rumahnya si Wawaknya, kenapa pindah gitu loh. Dia bayarin rumah Wawaknya itu karena memang sudah ditampung di situ gitu loh. Gak apa-apa gitu tinggal di situ. Sebagai pengganti dia ngasih uang itu gitu loh, untuk pelunasan rumahnya gitu. Kenapa harus ngontrak lagi? Harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu gak nyaman, kamu cari saya lagi. Bukan dari saya kamu datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Nanti kalau Loh, katanya sudah melaporkan Teh Novi. Kok sekarang malah mundur gitu loh. Suruh berjuang sendiri. Selamat berjuang kata si Farhad Abbas. Loh, piye iki si Farhad nih. Lu udah buat si Agus ini terjerumus lebih jauh, permasalahan ini nambah rumit. Sekarang lu suruh berjuang sendiri si Agus. Memang lo numpang nimbrung memang ya. nggak sesuai sama omongannya kemarin gitu ya. Yang udah wah makin berani sama Teh Novi, dikata-katain Teh Novi kejam segala macam ya. Aduh, miris banget sih denger kata-kata si Agus ini ya. Gue nggak habis pikir sih, kok bisa sampai setega itu gitu loh. Teh Novi yang sudah ngebantu dia dari awal ya, dari awal dia ngechat mohon ke Teh Novi minta dibantuin gitu loh. Sudah dibantuin di up ke podcast ke Bang Densu, ternyata malah ngelunjak gitu kan. Nggak tahu ini nanti setelah ditinggal Farhad Abbas ini gimana gitu kan. Pasti lulu lagi, dia mohon lagi minta maaf gitu. Memang gak ada otak, memang Agus ya agak G tik sedikit ya. Mungkin nggak sih istri si Agus ini bakalan mundur juga gitu dengan kondisi Agus yang seperti ini gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan gitu, namanya wanita itu butuh. Tapi kalau dia mau nemenin sampai kakek nenek, itu luar biasa istrinya Agus ini ya. Ini ruangan gue belum ada AC gengs, jadi panasnya luar biasa. Jadi gue keringetan ya, sorry banget kalau di sini memang agak berminyak. Mohon dibantu lah di share video ini gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat, waduh ada jejak digital si Agus ya. Kita lihat. Asik. Banyak jejak digitalnya gengs. Ternyata dia boti ya. Maksud gue tuh boti, bocah TikTok gengs. Jangan salah sangka ya. Kan banyak juga yang komen gitu loh. Buat netizen semua ya, kalian mau bilang apa ke Aji gitu setelah melakukan penyiraman air keras terhadap Agus gitu. Setelah melihat kasusnya yang makin rumit, buntutnya makin panjang gitu kan, makin kesini makin riuh gitu loh. Apalagi setelah si Farhad Abbas masuk gitu kan. Gimana? Apakah para netizen udah tahu ya kenapa si Aji ini melakukan semua itu? Dan di sini juga ada banyak yang klarifikasi ya. Jadi ada banyak yang klarifikasi kayak gini. Ini nggak tahu mantan karyawan atau gimana ya? Gue juga nggak tahu. Ini kayaknya mantan bawahannya si Agus ya, mantan bawahannya si Agus. Klarifikasi gini. Banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama dia. Cara dia negur itu nggak biasa, ngebentak, kasar ngomongnya. Ketika diaduin ke manajer, pinter banget. Astagfirullah, ngomongnya itu manis banget gitu loh. Cara dia ngomong ke manajer, sampai akhirnya saya juga nyerah ngeladenin sifat si Agus ini dan lebih memilih resign demi kebaikan mental ya. Jadi si Agus ini memang bermuka dua bisa jadi ya. Ketika diaduin, dia ngomong manis-manis, wah mungkin terlalu banyak fitnah ya. Please jangan langsung judge si Aji jahat gitu. Oke, emang perbuatan si Aji tidak baik sampai harus menyiram air keras ke Mas A ini, Agus ya. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya tidak sabar menghadapi atasan kayak gitu, mungkin akan ngelakuin hal yang sama.
Ya kalau berlebihan, kalau sampai perih gitu ya, udah nggak normal lagi lah untuk menegurnya ya. Ingat ya, Mas Agus itu paling nggak mau disalahkan. Pokoknya dia ngerasa pengen paling bener. Tuh, kalian tahu ini klarifikasinya. Saya cerita gini tidak ngarang, emang faktanya seperti itu. Selama setahun saya kerja bareng Mas Agus, masih banyak lagi sebenarnya, cuman lebih ke arah privasi tentang dia dan istrinya. Cuman saya aja yang tahu. Untuk saat ini cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tega sebenarnya ngomong gini, takut berbalik ke saya sendiri. Sebenarnya yang kejam tuh siapa gitu. Jadi kalau gua sih, kita jangan ngejudge si Aji ini jahat dulu, geng. Memang tindakan dia itu memang ya salah ya. Semoga kalian bisa paham dan ngerti apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagian, tidak semua yang saya ceritakan. Banyak kejelek-jelekannya. Mungkin nanti ada yang nanya contoh diarahkan seperti apa. Susah banget, sumpah, untuk diceritakan ini. Sekali lagi, saya tidak ada niatan menjatuhkan. Saya hanya bercerita sesuai fakta. Nah, itulah gengs. Salah satu mantan karyawan yang pernah kerja bareng sama si Agus ini, dia sampai nggak betah, gengs, sampai ngalah dia yang resign demi mental dia juga gitu. Mungkin apa ya, di lingkungan kerja bareng Agus itu kayak udah nggak sehat lagi gitu, isinya toksik semua kayak. Dan dia ngerasa nggak mau disalahkan gitu, ngerasa paling benar. Jadi kalau kita lihat dari statement-statement dia sesudah dapat uang sebesar itu, kayaknya ya memang lemes banget sih mulutnya. Gue juga sebenarnya kesel geng ngelihatnya, kok tega gitu sampai ngelaporin orang yang sudah ngebantunya gitu. Kenapa bisa gue bilang lemes? Karena dia memang pinter banget ngomong, kayak berkelit itu, wah, pinter kali kayaknya. Kayak di podcast Densu kemarin ya, soal klarifikasi soal penggunaan pelunasan rumah itu. Ini baru satu yang speak up, gengs. Mantan teman kerjanya si Agus ya. Ini baru satu yang speak up. Itu kalau semuanya speak up itu, waduh, si Agus makin sedih. Kalian ngerasa nggak ya, setelah si Farhad Abbas ini masuk untuk nambah runya masalah ini, jadi kita semua tahu ternyata sifat aslinya si Agus itu, wah, memang benar yang dikatakan sama mantan teman kerjanya si Agus ini yang klarifikasi gitu kan. Memang si Agus ini lemes gitu. Memang si Agus ini sifat aslinya memang, wah, kalau dia ngomong sedikit, ya udah sih. Dia ngomong sedikit ngatain si Teh Novi, ya udah Teh Novi aja yang sakit, bukan saya. Biar dia aja yang dikasih donasi. Itu aja udah sakit hatiku gitu. Gimana Aji coba? Kalau gue rasa sih Aji ini bukan kata-kata yang biasa aja seperti yang dikatakan dia di podcast sama Bang Denny ya. Kalau menurut aku itu udah menyakitkan banget sih, fix. Karena sampai orang itu sakit hati sampai melakukan penyiraman air keras gitu. Kalau diomongin baik-baik, nggak mungkin sampai seperti itu. Ya kan, nggak masuk akal gitu loh. Manusia ini ada hati gitu loh. Ada hati, nggak mungkin dia cuma diomongin, kamu kalau kerja jangan gini ya, jangan gini. Nggak mungkin sampai melakukan hal seperti itu. Kalau gue ngerasa tuh, pasti, udah ditunjuk-tunjuk, udah dimaki-maki segala macem gitu. Sekarang anehnya ya, ketika ngantri di rumah sakit, dia nggak tahan. Ketika ngantri di kantor polisi berjam-jam, dia tahan, gengs, gitu. Aneh nggak sih? Ini gimana, gengs, menurut kalian? Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini ya. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.